Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isakul Fatus Sukna dengan NIM 30220120014. Jadi pada UAS kali ini saya akan menjawab soal nomor 1, 2, 5, 7, dan 8. Untuk nomor 1 yaitu karena masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan politik berdemokrasi. Wajib bagi setiap masyarakat madani yang tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tapi masyarakat madani juga dapat merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Masyarakat madani memiliki sifat dan karakteristik, yaitu demokrasi merupakan karakteristik yang penting karena merupakan tatanan sosial masyarakat madani. Mereka dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan aman. Yang kedua yaitu free public speech atau masyarakat memiliki ruang yang bebas untuk berpendapat, berorganisasi, memilih agama, dan bersuku. Yang ketiga yaitu sikap toleran antar sesama agama dan umat agama lain. Dalam masyarakat madani, demokrasi tidak sekedar kebebasan persaingan. Demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk semakin sejahtera. Selanjutnya yaitu yang keempat, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat dengan kontak sosial dan aliansi sosial, menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif dan pluralisme atau mengakui dan menerima kenyataan di masyarakat majemuk dengan nilai positif. Untuk jawaban soal yang kedua, kondisi demokrasi di Indonesia pada saat ini semakin memprihatinkan selama pandemi COVID-19 melanda tanah air. Kondisi oligarki yang semakin berkuasa di era sekarang, oligarki yang menjadi minoritas tersebut jugalah yang menyusun undang-undang dan mengalokasikan APBN. Akibatnya bukan hal yang mengejutkan ketika kekuasaan oligarki terus bertumbuh subur di Indonesia. Kekuasaan oligarki berdampak pula pada munculnya intoleransi ekonomi yang menimbulkan ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh peranan oligarki yang dominan dalam suatu negara. Oligarki tersebut merupakan kelompok minoritas terbatas, sedangkan rakyat yang menjadi mayoritas dalam negara justru hanya menerima dampak dari ketimpangan yang dihasilkan dari para oligark. Kelebihan terkait oligarki yaitu tidak mengenal gender, siapapun bisa menjadi anggota oligarki, menjalani hidup lebih mudah dan keputusan konservatif. Selain itu banyak juga kekurangannya, yaitu tidak ada kebebasan berbicara, status quo tidak pernah berubah, perpecahan bisa terjadi, kekuasaan di tangan sedikit orang, kelas menengah tidak ada, yang ada sangat kaya atau sangat miskin, kondusif untuk kekerasan dan merugikan ekonomi domestik. Untuk jawaban nomor 5 yaitu pertahanan keamanan merupakan bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan kondisi kelangsungan hidup, perkembangan kehidupan bangsa, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Pertahanan keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti. Adapun 4 korelasi dan interdependensi antara Trigatra dan Pancagatra. Pertama, pada hakikatnya ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dan negara. Kemampuan tersebut dalam hal ini adalah kemampuan mendayagunakan secara optimal Trigatra dan Gatra alamiah. Dalam hal ini, Gatra alamiah dijadikan modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis. Kondisi dinamis itu merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan Pancagatra dan kehidupan nasional. Yang kedua, yaitu ketahanan nasional dipahami sebagai pemahaman yang holistik. Pemahaman ketahanan nasional yang holistik berarti utuh, menyeluruh, dan terpadu.
Hal itu berarti terdapat hubungan antar gatra secara keseluruhan dalam kehidupan nasional. Ketiga, itu kelemahan dari salah satu gatra itu dapat mengakibatkan lemahnya gatra lain. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaiknya jika salah satu gatra memiliki kekuatan, maka gatra lainnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah. Dengan begitu, kekuatan setiap gatra dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Keempat, yaitu ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan hasil dari ketahanan segenap gatranya, melainkan hasil dari suatu resultan keterkaitan yang integratif. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu untuk upaya menghadapi globalisasi budaya antara lain, yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Lalu menyukai dan menggunakan produk Indonesia. Untuk jawaban nomor 7, yaitu dikatakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Peran mahasiswa, yaitu sebagai social control, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat. Banyak sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan berpihak pada masyarakat. Lalu jawaban yang terakhir yaitu untuk nomor 8. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu. Untuk strateginya sendiri, masih banyak dari mereka yang tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Kenapa? Karena menurut saya hukum di Indonesia terkait korupsi sangat lemah, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mungkin itu yang menggambarkan hukumnya. Seperti yang saya sebutkan di atas, banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Maka dari itu, menurut saya, strategi yang efektif adalah memberikan hukum seberat-beratnya bagi koruptor dan tidak diberi keringanan agar mereka merasa jera, dan orang lain pula akan takut jika ingin korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.